Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Nah, di episode kali ini kita akan merekomendasikan 10 mobil dengan harga di bawah 30 jutaan teman-teman. Ya, mobil-mobil ini tentunya masih sangat-sangat layak untuk dipakai di tahun saat ini. Dan apabila kalian mempunyai dana tersebut, alangkah baiknya kalian membeli mobil-mobil berikut ini teman-teman. Oke, yang pertama ini ada Toyota Crown tahun 93 teman-teman. Toyota Crown yang berarti mahkota memang identik dengan atribut raja-raja teman-teman. Tak semua orang bisa memilikinya pada waktu itu. Nah, karisma yang dimiliki sedan bongsor generasi ke-8 ini tak pernah pupus teman-teman. Meski harganya tak semahal pada 16 tahun yang lalu, namun hingga kini masih memiliki aura yang mentereng. Nah, dan untuk spesifikasi mesin, ini bermesin 1G FE 2000 cc ya teman-teman, dengan tenaga 135 HP di 5600 rpm dengan torsinya 176 Nm pada 4400 rpm. Mobil ini memiliki kelebihan diantaranya dilengkapi dengan kursi elektrik, adanya cooling box, fitur lengkap serba elektrik dan tidak ketinggalan zaman, sangat mewah di zamannya, kabin luas, eksterior klasik, suspensi sangat nyaman. Namun ini tak luput dari kelemahannya, yaitu biaya perawatan yang agak mahal, akselerasinya boyo, konsumsi BBM boros, harga jual kembali rendah. Nah, dan mari kita berbicara rupiah nih. Untuk harganya, mobil ini tuh sekarang dibanderol dengan harga sekitar 29 jutaan dengan pajaknya kurang lebih 950 ribuan aja teman-teman. Yang kedua ada Toyota Kijang Super tahun 1989 nih. Nah, salah satu mobil legendaris Toyota yang sampai saat ini masih laris manis diburu konsumen adalah Kijang Super teman-teman. Mobil ini pertama kali diproduksi itu pada tahun 86 sebagai pengganti Kijangnya kotak. Masa produksi mobil ini cukup lama sih, sekitar 10 tahun ya. Karena akhirnya Toyota harus menggantikan produksinya setelah meluncurkan Kijang kapsul di tahun 96. Lalu kita beralih ke bagian mesin. Ini bermesin 7K 1800 cc karburator 4 silinder segaris SOHC ya. Memiliki daya maksimal 72 HP di 4600 rpm dengan torsi maksimal itu 139 Nm pada 4600 rpm. Oke, dan untuk kelebihannya, mobil ini memiliki tenaga yang powerful, mesinnya tangguh, harga jualnya stabil, memiliki perawatan yang mudah dan murah, suku cadangnya melimpah teman-teman, memiliki kabin yang luas dan pajaknya murah. Lalu untuk kelemahannya, ini terkenal mempunyai banyak masalah, putaran atasnya lemah, kurangnya fitur keamanan, bantingan mobilnya terlalu keras, banyak komponen yang sudah tua, dan fitur kabin yang kurang bagus teman-teman. Untuk masalah harga, ini dibanderol di angka 29 jutaan dengan pajaknya sekitar 580 ribuan. Yang ketiga ada Ford Laser GL tahun 95 teman-teman. Ya memang sih pada zaman dulu mobil ini banyak sekali dipakai untuk angkutan armada taksi ya, dan hingga kini masih banyak berseliweran Ford Laser X taksi yang bisa dijumpai, yang mana mobil mantan taksi tersebut banyak dilestarikan oleh komunitas Ford Laser yang kian menyebar ke seluruh penjuru Nusantara teman-teman. Untuk spesifikasi mesin, ini bermesin B3 SOHC 8 valve 1300 cc ya, dengan bor X-stroke itu 71/83,6. Untuk sistem bahan bakar, ini menggunakan karburator dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan teman-teman. Oke, dan untuk kelebihan, mobil ini memiliki mesin yang cukup bandel dan bertenaga, irit BBM, perawatannya mudah, harga belinya terjangkau, mudah dimodifikasi, tampilan tidak terlalu jadul, dan pajaknya murah teman-teman. Namun ada beberapa kelemahan dari mobil ini, yaitu untuk fiturnya masih minim, belum power steering, belum power window, belum electric mirror, harga jualnya rendah, dan belum injeksi. Lalu untuk suku cadang mulai langka teman-teman. Nah, kita sekarang beranjak ke segi harga. Jadi mobil ini cukup murah. Jadi ini dibanderol di angka sekitar 23 jutaan dengan pajak sekitar 533 ribu rupiah teman-teman. Yang keempat ada Daihatsu Espace tahun 95 teman-teman. Nah, mobil ini tuh digolongkan dalam jenis mobil minibus yang mempunyai desain eksterior persegi panjang mirip sekali dengan bis teman-teman, akan tapi mempunyai bodi yang lebih kecil. Daya muat penumpang yang banyak itu adalah salah satu keunggulan Daihatsu Espace sendiri, di mana bisa menampung hingga 7 penumpang teman-teman. Jadi mirip kayak MPV. Nah, dan untuk spesifikasi mesinnya, ini bermesin 1300 cc karburator ya. Jadi ini juga masih platina dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 katup SOHC.
Memiliki tenaga maksimal di 75 horsepower dengan torsi puncaknya itu 123 Nm pada 3200 rpm. Nah, dan untuk kelebihannya, mobil ini memiliki bahan bakar yang irit teman-teman. Harganya terjangkau, suku cadangnya murah melimpah, kabinnya luas, bisa mencapai 7 orang dengan pajak yang juga murah. Kalau untuk kelemahannya, mobil ini memiliki mesin yang kurang bertenaga. Mesinnya suka rewel karena platina ya, suspensi kurang halus, handlingnya kurang baik, dan harga jualnya turun teman-teman. Berbicara masalah harga, mobil ini dibanderol saat ini berkisar di angka 26 jutaan dengan pajak sekitar Rp314.000 teman-teman. Yang kelima ini ada Nissan Sunny atau Nissan Sentra tahun 97 teman-teman. Nah, mobil ini tuh adalah sedan compact yang dibuat Nissan yang menggantikan generasi Sunny atau Sentra B12 ya, yang serba mengkotak. Desain B13 ini cukup kontroversial karena pada zaman itu orang suka akan desain pipih membulat, sementara Nissan masih mempertahankan desain agak mengkotak. Dan untuk spesifikasi mesin, ini memiliki mesin GA13DS DOHC 1300 cc dengan bor X-stroke itu 71 kali 81,8. Nah, untuk sistem bahan bakarnya ini karburator ya teman-teman, dan ada juga yang injeksi. Dan untuk kelebihannya, ini mesinnya bertenaga dan bandel, fitur lengkap di zamannya, handlingnya mumpuni, irit bahan bakar, dan tentunya harga terjangkau. Namun untuk kelemahannya, mobil ini berimage taksi ya, karena yang Sunny itu diperuntukkan untuk taksi, sedangkan yang Sentra itu untuk mobil pribadi pada saat itu. Dan harga jualnya kembali rendah, suku cadangnya sedikit, sulit mencari unit yang masih bagus, desainnya kurang menarik teman-teman. Nah, mari kita berbicara harga. Mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, jadi untuk rata-rata harga di angka 25 jutaan dengan pajak sekitar 728 ribuan aja teman-teman. Dan yang keenam ini ada Daihatsu Charge tahun 92 nih teman-teman. Nah, untuk mobil ini berjenis mobil hatchback yang pastinya akan membuat kalian sangat suka teman-teman, karena sangat cocok dengan keadaan jalan di kota-kota besar, dan ini akan sangat memudahkan kalian untuk bermanuver di jalanan yang sempit teman-teman. Nah, dan untuk spesifikasi mesinnya ini bermesin CB23 1000 cc karburator ya, dengan konfigurasi 3 silinder 6 katup SOHC. Lalu untuk tenaganya ini memiliki 51 HP di 5600 rpm dengan torsi 75 Nm pada 3200 rpm. Dengan rasio kompresi itu sekitar 9,5:1 ya. Lalu untuk kelebihannya, mobil ini memiliki harga yang terjangkau, irit bahan bakar, spare part terjamin, perawatan mesin mudah dan murah, memiliki reputasi yang cukup baik di ajang motorsport teman-teman. Tapi ini juga memiliki kelemahan, yaitu kaki-kakinya ringkih, modelnya usang, bentuk fender belakangnya kurang bagus, part modifikasi sangat terbatas, dan AC-nya kurang dingin. Jadi mungkin kalian harus membawa kipas saat bepergian jauh teman-teman. Nah oke, dan untuk harga, mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, jadi berkisar di angka 24 jutaan dengan pajak sekitar Rp578.000 aja teman-teman. Dan yang ketujuh ada Hyundai Accent tahun 2001. Nah, ini mobil cukup muda teman-teman. Jadi pertama kali mobil ini tuh dirilis pada tahun 95 oleh perusahaan PT Citra Mobil Nasional yang diperkenalkan secara bersama-sama dengan Hyundai Elantra. Dari segi kualitas, mobil sedan ini mempunyai kualitas yang cukup baik, bahkan mobil sedan ini masih tetap populer hingga saat ini. Dan untuk spesifikasi mesin ini mesin 1500 cc, 4 silinder segaris 12 katup SOHC. Memiliki daya maksimal sebesar 87 HP di 5500 rpm dengan torsi maksimal 131 Nm pada 3500 rpm. Dan untuk kelebihannya, mobil ini memiliki tampilan yang cukup stylish, tampilan interior cukup nyaman, desain dashboard simple dan modern, nyaman saat dikendarai, fitur mobil cukup lengkap, perawatan mobil cukup mudah, spare partnya mudah ditemukan, mesin mobil cukup bandel, sangat irit bahan bakar, serta bandingan mobil yang cukup empuk teman-teman. Dan untuk kelemahannya, mobil ini memiliki jaringan servis resmi yang kurang banyak, image-nya taksi, kualitas spare part kurang awet, ukuran bodi terlalu kecil,
Kabin tidak terlalu besar, limbung di kecepatan tinggi, dan power window itu hanya ada di bagian depan teman-teman. Untuk harga mobil ini juga cukup murah teman-teman, jadi dibanderol di kisaran angka 26 jutaan rupiah dengan pajaknya sekitar 939.000 rupiah saja. Selanjutnya ada Mitsubishi Lancer GTI tahun 92 teman-teman. Nah, salah satu sedan yang tak boleh dilewatkan adalah Mitsubishi Lancer, dirilis pada tahun 92. Mungkin sebagian dari kalian lebih mengenal dengan sebutan Mitsubishi Lancer Evo 3. Namun perlu diketahui bahwa marketing Mitsubishi kala itu menampilkan sebuah gambar Tommy McKinnon dengan Lancer yang ukurannya jauh lebih besar daripada versi lokal. Sehingga tak heran banyak masyarakat tanah air salah kaprah menyebutnya Lancer Evo 3. Padahal nama sebenarnya adalah Lancer CB. Lalu untuk spesifikasi mesin, ini bermesin 1600 cc injeksi 4G61 yang GTI ya. Mampu menyemburkan tenaga maksimal 123 HP di 6500 rpm dan torsi maksimalnya itu 144 Nm di 4500 rpm. Nah, lalu untuk kelebihannya, mobil ini memiliki performa mesin yang handal, handlingnya mumpuni, spare part awet dan tahan lama, bagian pengemudi lebih lapang, harganya terjangkau. Lalu untuk kelemahannya, memiliki jok baris kedua yang kurang lapang, suku cadang sulit dan mahal, perawatan agak sulit, boros bahan bakar, kaki-kaki ringkih, dan harga jualnya turun teman-teman. Nah, kalau untuk harga jual mobil ini memang sangat murah sih, jadi dia berada di angka 25 jutaan dengan pajak sekitar 492.000 rupiah saja. Dan yang ke-9 ini ada Suzuki Forza tahun 86 teman-teman. Sebelum kemunculannya, Suzuki meluncurkan varian yang pertama yaitu dengan model 2 pintu teman-teman pada tahun 85. Namun seiring perkembangan waktu, pecinta otomotif dalam negeri menginginkan sebuah mobil hatchback dengan 4 pintu. Dan akhirnya pihak Suzuki pun mengalah hingga meluncurkan varian yang mempunyai 4 pintu dengan nama Suzuki Forza ini. Dan untuk spesifikasinya, ini bermesin F10 karburator 1000 cc ya, dengan bahan bakar bensin, karburator 5 percepatan manual, dan torsi maksimal itu di 100 Nm pada 4400 rpm dengan daya maksimal 54 HP di 5500 rpm. Dan kelebihannya yaitu ruang kabinnya lega, fitur kabin lengkap yang versi GLX ya, mesinnya bandel, irit bahan bakar, desain eksterior cukup menawan. Lalu untuk kelemahannya, bagasinya sempit, mudah overheat saat macet, mesinnya berat saat AC menyala, handlingnya kurang bagus, dan suku cadang mulai langka teman-teman. Nah, kita beralih ke harga. Jadi mobil ini bandrol di angka 24 jutaan saja dengan pajak sekitar 443.000 rupiah. Oke, yang terakhir ini ada Suzuki Jimny tahun 84 teman-teman. Nah, Suzuki Jimny sendiri memiliki berbagai model atau varian ya teman-teman. Nah, dan mobil ini juga sangat cocok bagi kalian yang suka laki banget deh pokoknya, maco dan tentunya terlihat gagah. Kalian cocok untuk memakai mobil ini teman-teman. Oke, lalu kita beralih ke spesifikasi mesin. Ini berjenis F10A 1000 cc 4 silinder 8 katup ya teman-teman, dengan bahan bakar bensin dengan perbandingan kompresi itu 8,8 banding 1, dan diameter langkahnya itu 65,5 mm kali 72 mm. Transmisinya ini 5 manual percepatan ya, dan mampu menyemburkan torsi 54 Nm pada 3000 rpm dengan daya maksimal 45 HP pada 5500 rpm. Untuk suspensinya ini pakai left spring depan belakang ya, dengan pengereman drum untuk depan belakang. Lalu untuk kelebihannya, ini memiliki tenaga yang powerful, gagah tentunya, bodinya kuat, irit bahan bakar, dan pajaknya murah serta memiliki perawatan yang mudah teman-teman. Dan untuk kelemahannya diantaranya sulit mencari unit yang masih bagus, suspensi agak keras, kabinnya sempit, dan bodi banyak yang sudah keropos. Nah, berbicara dengan harga, ini bervarian sih teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan harga di angka 30 jutaan dengan pajak sekitar 480 ribuan. Tapi itu tergantung dengan kondisi ya teman-teman. Oke, demikian rekomendasi kita 10 mobil di angka 30 jutaan, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam tanpa batas.